Yo men, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubi bercerita dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah masuk pertengahan bulan suci Ramadan nih. Tahukah sahabat, ada satu peristiwa besar yang menjadi sejarah mengagumkan bagi kaum muslimin, yaitu 313 pasukan muslimin mengalahkan 1000 orang kafir. Bayangkan 313 melawan 1000. Kalau logika kita nggak masuk tuh bisa menang ya. Tapi disitulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu sahabat ceritanya? Tunggu dulu, jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe. Begini sahabat, perang Badar 313 melawan 1000 orang kafir. Keajaiban di bulan Ramadan. Pada malam itu di padang Badar begitu sunyi. Hanya angin gurun yang berhembus membawa butiran pasir yang berputar di udara. Jauh di ujung cakrawala, langit mulai gelap dan bulan Ramadan menyinari padang pasir dengan lembut. Di bawah sinar rembulan, ada 300 orang duduk di tanah berpasir. Beberapa menggenggam pedang yang sudah tumpul. Hanya beberapa juga yang memiliki persenjataan tongkat kayu, tombak kayu. Ada yang menatap kosong ke langit dan ada pula yang berbisik dengan wajah yang cemas. Di tengah mereka ada Nabi kita Muhammad SAW berdiri sendiri. Kedua tangan beliau terangkat tinggi, suara beliau lirih, penuh harap. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang akan menyebut namamu di muka bumi ini. Sebuah doa yang sangat fenomenal. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok hari. Mereka hanya tahu bahwa di seberang sana ada 1000 orang pasukan Quraisy bersenjatakan pedang tajam, berlapiskan baju besi dan juga menunggangi kuda perang. Sedangkan mereka bersiap untuk menghancurkan kaum muslimin, dan malah sebaliknya kaum muslimin hanya dengan persenjataan seadanya tadi. Sebagian sahabat tak bisa tidur malam itu. Mereka bangun, mengambil wudhu, mereka berdoa dengan hati yang gelisah. Betapa tidak kalau dibayangkan ini kita besok akan habis ini. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah tidak semudah itu. Seorang pemuda bertanya dengan suara lirih, "Ya Rasulullah, apakah kita benar-benar bisa menang?" Mulai ada yang ragu nih sahabat. Nabi SAW menatapnya dengan penuh tenang. Beliau meyakinkan, jika Allah berkehendak, kita akan menang. Kalimat yang begitu menghujam ke jantung para sahabat. Sahabat, pada malam itu terjadi suatu yang mengagumkan. Yang mana langit tadi itu cerah, tiba-tiba awan beriringan datang dan turun hujan. Memang tidak deras, tapi cukuplah untuk membasahi padang Badar. Yang di kubu muslim, hujan itu terasa sejuk, menyegarkan tubuh mereka yang lelah. Tanah yang sebelumnya berpasir kini menjadi kokoh, membuat langkah kaki mereka lebih stabil. Tapi di sisi kafir Quraisy ada sesuatu yang berbeda. Tanah tempat mereka berkemah berubah menjadi lumpur dan licin. Kuda-kuda mereka gelisah, kesulitan berdiri. Pasukan Quraisy mulai menggerutu. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah pertanda dari langit. Ini adalah pertolongan yang pertama. Jadi sebelum bertempur mereka sudah kesusahan. Kemudian fajar mulai menyingsing. Hari pertempuran pun tiba. Duel pembuka 3 lawan 3. Jadi dalam tradisi perang mereka itu, sebelum dimulai perang beneran, disuruh duel dulu. Yang paling jago maju nih, 3 lawan 3 lu ke depan. Maka pasukan Quraisy maju ke tengah medan perang. 3 di antara mereka adalah Utsbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utsbah. Berjalan maju ke depan. Ini jagoan dari kafir Quraisy. Apa kata mereka? Siapa yang berani melawan kami? Wow, pede ya, pedangnya bagus segala macam. Suara mereka menggema di padang pasir. Ayo, siapa berani melawan kami? Maka majulah 3 jagoan dari kaum muslimin, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Haris radhiyallahu anhum ajma'in. Tak ada banyak kata. 3 pasang pedang, 3 pasang pejuang itu langsung duel 1 lawan 1 ya. Mereka saling tatap, mata mereka saling tatap. Lalu dalam sekejap pedang beradu, bunyi cium. Hamzah dan Ali berhasil menebas lawan mereka dalam beberapa serangan saja. Tetapi Ubaidah terluka parah. Kakinya terkena tebasan. Hamzah dan Ali segera membantu menyelesaikan duel dan membawa Ubaidah ke barisan muslimin. Duel ini mengawali pertempuran besar yang tak terkalahkan. Ya, jadi ini suatu pertanda sebenarnya ya. Dalam 3 lawan 3 tadi, 2 orang muslim itu menang, ya. Satunya terluka, tapi orang kafir ketiga-tiganya kalah. Ini sudah suatu pertanda. Kemudian mulailah maju para pasukan sesama maju, tapi terjadi keajaiban. Begini, Nabi Muhammad SAW melihat pasukan Quraisy mulai maju. Beliau menatap ke arah pasukan muslimin, lalu dengan suara lantang berkata, serangan mereka dengan nama Allah. Serang mereka dengan nama Allah.
Teriakan Allahu Akbar menggema di seluruh medan perang. Meski jumlah mereka jauh lebih sedikit, pasukan muslimin dengan gagah, dengan percaya berdiri, mereka maju penuh keyakinan. Tapi disitulah keajaiban yang sangat luar biasa terjadi, di mana beberapa prajurit muslim yang sedang bertarung tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. Di tengah debu yang bertebangan, di tengah pandangan yang sudah sangat tipis, mereka melihat bayangan putih berkelebat cepat. Suara pedang berdensing di udara, tetapi yang mereka lihat bukanlah manusia. Itu bukan manusia. Lalu siapa kaum muslimin? Mereka adalah malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin di medan perang. Luar biasa, bukan? Dikatakan oleh salah seorang sahabat, aku melihat pasukan yang tidak pernah kami kenali. Mereka berpakaian putih, menunggangi kuda dan menebas pedang ke arah musuh, ujar salah seorang sahabat setelah perang usai. Ini testimoni mereka. Allah telah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu mereka, seperti yang difirmankan dalam Al-Quran surah Al-Anfal 9-10. Sementara itu, pemimpin Quraisy yang paling ditakuti, Abu Jahal, masih berdiri di tengah medan perang. Ia sombong, yakin bahwa pasukannya masih bisa menang. Tapi tak lama kemudian, dua pemuda Ansor, Mu'adz dan Mu'awwidh, menyerang Abu Jahal dengan tombak. Abu Jahal tersungkur ke tanah, darahnya mengalir dari tubuhnya. Ia masih sempat berbicara. Emang orang angkuh ketika sahabat lain mendekatinya dan bertanya, bagaimana rasanya kalah Abu Jahal? Abu Jahal tersenyum sinis. Aku kalah, tapi aku mati sebagai pemimpin. Apakah yang membunuhku seorang terhormat? Sahabat itu menjawab, yang membunuhmu hanyalah dua pemuda dari kaum Ansor. Kemudian wajah Abu Jahal berubah, matanya dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakpercayaan. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang terhormat, katanya, dikalahkan oleh dua pemuda biasa-biasa saja. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya di tangan dua pemuda yang tidak memiliki jabatan tersebut. Pasukan Quraisy mulai panik. Mereka yang masih hidup melarikan diri. Dalam waktu singkat, 70 orang Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan. Dari pasukan muslim, hanya 14 yang gugur sebagai syuhada. Mereka adalah sahabat-sahabat yang akan kita kenang selamanya. Tapi kemenangan ini mengubah sejarah. Betapa tidak pasukan muslim yang berdiri di tengah medan perang, napas mereka masih terengah-engah. Mereka sendiri tidak percaya, tidak menyangka bisa memenangkan pertarungan ini. Kemudian mereka melihat ke sekeliling mereka di padang Badar, menyaksikan kemenangan yang baru mereka raih. Beberapa dari mereka menangis, beberapa dari mereka penuh senyum, rasa syukur kepada Allah. Seorang sahabat tertunduk di tanah, tubuhnya penuh debu dan luka, tapi matanya bersinar penuh dengan keyakinan. Ia menatap langit, lalu berbisik, kami hanya 313, tapi kami tidak sendiri. Begitulah hari itu sejarah berubah, di mana ternyata pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan banyak yang juga kuat. Kenapa? Karena dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suatu perang besar yang sangat mengagumkan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Akan tetapi sahabat, ada satu sabda Nabi SAW yang luar biasa. Setelah kembali dari perang Badar, beliau berkata kepada para sahabat, sahabatku, tahukah kalian apa yang lebih dahsyat dari perang Badar? Perang melawan apa yang lebih besar daripada perang Badar? Begitulah kira-kira redaksi hadisnya, kami juga nggak terlalu hafal. Oh, para sahabat terkaget. Memangnya masih ada yang lebih berat daripada perang Badar? Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.